Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 17 Oktober 2024. Puji syukur bahwa kita boleh menikmati pagi yang indah ini, juga menikmati nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31. Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas tiap kasih dan anugerah-Mu yang begitu nyata, yang tak henti-hentinya kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satupun. Dan sebelum kami kembali dalam berbagai tanggung jawab kami, aktivitas kami di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan, membaca, juga merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan ketika kami memahami firman-Mu, maka kami dapat melakukannya dan menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lukas 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Bedanya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham,
Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita akan merenungkannya dalam satu tema, yaitu kekayaan untuk mengasihi. Kekayaan untuk mengasihi. Kemajuan iptek membawa banyak dampak positif. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan membuka inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Di sisi lain, kemajuan dibarengi dengan memudarnya kepedulian terhadap sesama. Sekarang ini, manusia hanya berfokus pada dirinya, bahkan tak jarang yang rela mengorbankan sesama demi tujuannya. Sifat ini kemudian kian merajalela dalam kehidupan orang percaya. Tak jarang orang kaya hanya memikirkan diri dan tidak peduli kepada sesama. Demikian pula kehidupan orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka berfokus pada uang dan pujian hingga rela mengorbankan orang lain. Mereka hanya peduli pada orang-orang kalangan elit dan tidak peduli pada yang miskin. Karena itu Yesus menceritakan pengajaran tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kekayaan yang dinikmati orang kaya tidak menjadi jaminan memperoleh kehidupan yang kekal. Justru Lazarus yang miskin diberikan kesempatan untuk menikmati hidup abadi. Alasannya begitu menyentak. Ternyata orang kaya itu hanya menikmati kekayaannya sendiri. Kekayaan membuatnya membatasi diri dengan orang lain, sehingga ia tidak punya kasih terhadap orang yang miskin. Allah memberikan kekayaan kepadanya agar ia mempergunakan untuk mengasihi sesama, bukan untuk membatasi diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaannya kemudian, apakah Allah melarang kita untuk kaya? Tentu tidak. Kekayaan merupakan berkat Tuhan bagi kita. Namun, kekayaan yang dimaksudkan di sini adalah menjadi alat untuk mengasihi sesama. Nah, pada kenyataannya, banyak yang menggunakan kekayaan untuk menindas sesama dan melupakan Tuhan. Pekerjaan, jabatan, status sosial, lahan sawah, ternak, dan segala usaha yang diberikan, itu Tuhan berikan untuk kita agar kita pakai di dalam kehidupan kita, memuliakannya dan mengasihi sesama. Jadi segala kekayaan yang kita miliki sampai saat ini, itu semua karena berkat Tuhan, dan Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kemuliaannya dan mengasihi sesama kita di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, membawa ungkapan syukur kami atas setiap kasih, sukacita, dan berkat yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih di pagi yang indah ini, kami diberikan kesempatan untuk membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini kembali mengajarkan kami, kembali mengingatkan kami, bahwa apa yang kami miliki saat ini, itu semuanya karena kasih-Mu, karena berkat-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu mengajarkan kami bagaimana mempergunakan apa yang Engkau berikan, bukan untuk membatasi diri kami, tetapi bagaimana
kami diajak untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengasihi sesama kami melalui berkat dan apa yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat menghidupi firman-Mu dalam langkah kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami, tanggung jawab kami, pekerjaan, usaha, pendidikan, perkuliahan, pergaulan, pertumbuhan. Semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga semuanya itu kami jalani dengan penuh sukacita, dengan terus memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menjalani seluruh tanggung jawab kami, seluruh kehidupan kami dengan baik. Demikian juga ya Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka, lindungilah mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka, menjalani tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Berdoa untuk gereja-Mu, jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Almandria. Seluruh kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, hari-hari mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu, sukacita-Mu Engkau nyatakan, sehingga mereka boleh menjalani seluruh kehidupan mereka dengan terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka, Engkau yang mengetahui apa yang mereka alami saat ini. Oleh karenanya itu ya Tuhan, dengan tangan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kesembuhan, campur tangan dalam proses pemulihan, pengobatan yang mereka jalani, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga medis yang bekerja. Semuanya itu ya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga mereka boleh pulih kembali dan boleh melanjutkan aktivitas mereka sambil memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang sekitar kami, saudara-saudari kami yang dilanda duka cita. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, Engkau senantiasa hadir, menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah duka cita mereka, sehingga mereka boleh memandang Engkau dan percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Juga ya Tuhan, untuk orang tua kami segenap kaum lansia ya Tuhan, sekalipun fisik mereka sudah mulai melemah, tetapi kami percaya iman mereka terus bertumbuh, terus berakar di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani masa tua mereka, hari-hari tua mereka, dengan percaya dan terus mengandalkan bahwa kesembuhan, kekuatan, itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan, berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Seluruhnya itu ya Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu saja dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami, bimbinglah kami, sebab kami hanyalah manusia yang terbatas, tetapi dalam keterbatasan kami terus mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi 17 Oktober 2024. Mari kita senantiasa menjalani hari-hari kita dengan percaya bahwa apa yang kita miliki saat ini itu adalah alat yang Tuhan mau kita pakai untuk memuliakan nama-Nya dan mengasihi sesama kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.